Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Momentum ini merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digital. Saya mendorong seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM harus naik. Sejalan dengan visi misi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Maju, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui unit pelaksana teknis di seluruh jajaran berkomitmen melakukan pengembangan potensi-potensi sumber daya yang ada sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Balai Pendidikan Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sebelumnya berlokasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, pada tahun 2020 memperoleh amanat untuk melaksanakan pembangunan gedung di atas tanah seluas 45.000 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Mr. Mo Isan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian, Semarang. 3 September 2020 dilakukan groundbreaking dan peletakan batu pertama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Asep Kurnia, sebagai penanda dimulainya pembangunan gedung Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pembangunan ini merupakan langkah percepatan pengembangan kompetensi SDM ASN Hukum dan HAM sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di wilayah, serta meningkatkan perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkumham. Sesuai dengan target, pembangunan gedung tahap 1 telah selesai pada bulan Desember 2020 dan siap beroperasi penuh pada Januari 2021. Untuk meningkatkan pelayanan dan memperhatikan unsur pelayanan berbasis HAM, terdapat lobi utama sebagai ruang layanan, dilengkapi dengan ruang tunggu dan ruang laktasi. Terdapat pula jalur khusus disabilitas yang mudah diakses melalui pintu utama dan gedung parkir untuk menuju ke lantai 1 dan 2. Pada lantai 2, terdapat aula dengan kapasitas 300 orang dengan dilengkapi layar videotron. Gedung kantor juga dilengkapi dengan Wi-Fi dan jaringan internet yang memadai, pemasangan speaker di setiap ruangan, serta sesuai standar keamanan, terdapat fire alarm dan alat pendeteksi asap serta perangkat CCTV. Sebagai satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2020, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan program unggulan Badiklat Learning Center dan Ruang Pusparaja, serta semangat kami pasti bisa. Pada tahun 2021, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah bertekad mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai unit pembina, BPSDM Hukum dan HAM telah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan taruna dan pelatihan pegawai. Pembangunan gedung kelas Poltekin di Tangerang pada tahun 2020 dengan anggaran Rp29.909.250.000 serta pengamanan aset berupa pembangunan gedung parkir dan kantin berlokasi di kampus pembelajar BPSDM Hukum dan HAM Kampung Gandul dengan anggaran Rp10.237.798.000 sebagai komitmen BPSDM Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM Korpu yang profesional, adaptif, dan mampu bersaing secara kompetitif. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu unsur penunjang dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada, salah satunya adalah kelayakan gedung. Rutan Boyolali sebelumnya telah mengalami overkapasitas sehingga program pembinaan yang berjalan dinilai kurang efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan bantuan berupa tanah dan bangunan dengan menggunakan APBD Kabupaten Boyolali. Berlokasi di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rutan Boyolali memiliki luas 14.880 meter persegi dengan luas bangunan 9.200 meter persegi. Rumah tahanan ini terbagi menjadi 6 bangunan inti, yaitu gedung kantor, blok laki-laki, blok perempuan, dapur, pos atas, dan pos komandan. Pembangunan rumah tahanan kelas 2B Boyolali
dimulai tahun 2017 hingga Desember 2019. Dengan bangunan yang baru ini, Rutan Boyolali akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 Semarang yang sebelumnya berlokasi di Jalan Dr. Cipto nomor 62 Semarang pada tahun 2020 memperoleh amanat untuk melaksanakan pembangunan gedung di Jalan Tugu Asri Wali Songo, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Semarang, di atas lahan seluas 6.290 meter persegi sesuai master plan pembangunan gedung Rubasan kelas 1 Semarang dimulai. 7 Oktober 2020 dilakukan peletakan batu pertama secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan nilai perolehan sebesar Rp6.939.324 pembangunan gedung Rubasan kelas 1 Semarang dengan total luas bangunan 2.421 meter persegi telah selesai. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan jasa konstruksi gedung pada tanggal 21 Desember 2020. Gedung Rubasan kelas 1 Semarang terdiri atas gedung utama, gudang terbuka, gudang berharga, gudang penyimpanan berbahaya, dan rumah dinas Kepala Rubasan. Dengan pembangunan 4 unit pelaksana teknis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil kerja di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Salam pembaruan, kami pasti